Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tematika subtema 4 pada pembelajaran 3, 4, dan 5, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Baiklah anak-anak, diikuti dengan baik ya. Masuk pada pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Nah, kenapa suhu di bumi ini bisa meningkat anak-anak? Suhu di bumi ini bisa meningkat terjadi karena polusi udara yang terlalu tinggi. Nah, polusi udara ini bisa disebabkan dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Kenapa bisa terjadi begitu, Bu Guru? Karena asap ini menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, apabila suhu bumi ini semakin panas dan dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun mendatang, maka pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Ini adalah efek jangka panjang yang kita rasakan anak-anak. Nah, apakah ada dampak jangka pendek yang kita rasakan dari pemanasan global ini, Bu Guru? Ada ya, tentunya sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kenapa kita bisa kelaparan, Bu Guru? Karena sumber makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan, kita akan kehabisan sumber energi. Nah, bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global? Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya masih berkaitan dengan pemanasan global, kita akan belajar tentang menghemat penggunaan listrik ya. Contoh di sini, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit, pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu di kamar? Nah, caranya bagaimana? Kita kelompokkan jam ditambahkan dengan jam ya. 1 jam ditambahkan dengan 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambahkan dengan 45 menit jadinya 75 menit. 75 menit ini kan lebih dari 60 menit anak-anak. Padahal kita tahu satu jam itu 60 menit. Maka 75 menit ini bisa dirubah menjadi 1 jam 15 menit. 75 itu kan dari 60 ditambah 15. Nah, 60 menitnya itu adalah 1 jam. Maka 75 menit ini bisa dipencar atau dipecahkan menjadi 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ya. Tadi kita sudah nyalangi 5 jam ya, ditambah 1 jam 15 menit. Sehingga 5 jam ditambah 1 jam itu adalah 6 jam dan kelebihannya ini 15 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam 15 menit dibutuhkan untuk menyalakan lampu kamarnya Udin. Kemudian contoh soal yang berikutnya, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, caranya kita mencari selisihnya anak-anak ya. Jam dikurangi dengan jam, menit dikurangi dengan menit. 1 dikurangi 1, 0. Dan 55 menit dikurangi dengan 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Untuk selanjutnya kita akan berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu seperti dicontohkan di bawah ini ya. Nomor 1, 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Caranya, jam kita tambahkan dengan jam, menit kita tambahkan dengan menit. 7 ditambah 2 sama dengan 9, 20 ditambah 30 sama dengan 50. Sehingga 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Seperti itu. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 bisa untuk belajar sendiri di rumah. Oke, masuk pada
pada pembelajaran yang keempat, kita perhatikan dua syair lagu di bawah ini ya. Syair yang berjudul Embun Pagi dan syair yang berjudul Embun ya. Nanti setelah kita pahami di rumah anak-anak ya, kita bisa latihan soal di samping ini ya. Apa tema dari kedua lagu tersebut? Keduanya bertemakan tentang embun. Tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Seperti air sejuk berenang yang gemerlapan. Kapan terjadinya embun? Terjadi pada malam hari. Menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Manfaat embun adalah membuat sejuk dan indah di pagi hari. Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Perubahan wujud yang terjadi yaitu dari wujud gas menjadi cair. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk lagunya sebentar saja kan ya. Embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trililili, burung berkicau, trililili. Riang cemerlang embun pagi hari, di sinar surya riang gembira, murai berkicau, trililili, murai berkicau, trililili. Tidak usah diselesaikan, nanti tidak kelamaan ya. Lanjut. Ini lagu yang berjudul Embun. Berkilauan kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang dan berjuang di pagi tenang. Nah, seperti itu ya, tidak usah dilanjutkan nanti kelamaan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya dari dua lagu tadi ya, kita temukan beberapa kosakata baru ya, diantaranya yang pertama Surya. Surya adalah matahari, kemudian dini adalah pagi sekali atau belum waktunya, dan perci adalah titik-titik air yang berhamburan, linang adalah meleleh, kemudian intan adalah batu permata yang berkilauan, cemerlang adalah bercahaya atau bersinar sangat terang, atau bisa diartikan juga berkilauan ya. Riang adalah riang gembira atau bisa diartikan sukacita. Riang adalah suka hati atau girang sekali. Kilau adalah cahaya gemerlap atau cahaya berkilap. Kemudian sejuk adalah berasa atau terasa dingin. Tuh ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kita amati ya. Di sini ada seorang penjaga sekolah yang tiap pagi selalu berangkat lebih awal untuk bertugas menjaga kebersihan sekolah. Yang padahal kita tahu yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah itu siapa anak-anak? Semua warga sekolah. Nah, jadi yang menjaga kebersihan sekolah itu tidak hanya penjaga sekolah saja, tetapi semua warga sekolah. Nah, di sini dicontohkan kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Di antaranya membuat belajar kelompok, saling menerima nasihat, saling menyemangati, saling bertegur sapa, dan bagi murid di sekolah, semua murid itu adalah sahabat. Nah, untuk selanjutnya di sini masuk pada pembelajaran 5. Guru jelaskan tentang proses terjadinya hujan ya. Air hujan itu terjadinya ya melalui pertama air laut yang di permukaan bumi ini menguap karena terkena panas sinar matahari. Nah, dari uap ini kemudian berubah menjadi awan. Awan kemudian terbawa oleh angin ya. Kemudian menjadi embun ya. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan jatuh ke bumi berubah menjadi air hujan. Air hujan ini kemudian meresap ke dalam tanah ya, bisa ke sungai, bisa ke laut ya, kemudian kembali ke laut lagi, kemudian terkena sinar matahari, menguap lagi dan seterusnya ya. Seperti itu. Kalau di sini dicontohkan ada sedikit skema ya. Yang pertama adalah proses penguapan ya, berasal dari air laut yang terkena sinar matahari akan menguap berubah menjadi awan. Otomatis gambar yang kedua adalah ini ya, berubah menjadi awan, dan gambar yang ketiga ini awan berubah menjadi titik-titik air ya, titik-titik air jatuh menjadi air hujan. Air hujan kemudian meresap ke dalam tanah, kembali ke laut dan seterusnya ya.
Untuk selanjutnya anak-anak, di sini Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hujan hingga reda ya. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10 menit. Berapa lama hujan turun ya? Di sini digambarkan hujan turun mulai pukul 7.15. Nah, di sini hujan berhenti pukul 9.10 menit. Kita lihat ya, perjalanan jam ini dari 7.15 kalau ditambah 15 menit lagi akan sampailah ke pukul 8 ya. Nah, ditambah 45 pukul 8. Kemudian dari pukul 8 sampai ke pukul 9 ini berjalan 1 jam. Nah, kemudian padahal berhentinya 9.10 menit ya. Maka dari pukul 9 sampai 9.10 menit ini adalah berjalan 10 menit. Jadi perjalanannya dari 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Jadi perjalanan total adalah 1 jam ya. Kemudian ditambah yang ini 45 ditambah 10 menit jadinya 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Bisa juga dicontohkan Bu Guru dengan hitungan mundur ya. Dari mana Bu Guru? Dari sini 09, maaf ya Bu Guru tulisannya jelek. 09 10 menit dikurangi berapa anak-anak? Dikurangi 07 15 menit. Berhubung 10 menitnya ini dikurangi 15 kan tidak bisa ya, pinjam depannya 1 anak-anak. Pinjam depannya 1 artinya 1 jam ya. Ini menjadi 8 ya, karena sudah dipinjam 1 menjadi 8. Nah, yang 1 jam tadi kalau dirubah ke menit kan 60. Jadinya sini bukan lagi 10 menit tapi 10 ditambah 60 jadinya 70. Seperti itu ya. Nah, kemudian dikurangi 70 dikurangi 15 kan 55 ya. Kemudian berikutnya 8 dikurangi 7 adalah 1. Oh, jadi lamanya 1 jam 55 menit. Seperti itu anak-anak, mudah sekali ya. Untuk selanjutnya kita latihan soal ya. Di sini ada beberapa soal tapi dicontohkan Bu Guru hanya 2 saja ya. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8. Berarti 8 ditambah 2 jadinya pukul 10 ya. Pukul 10 tepat. Kemudian yang B, 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul, berarti ini dikurangi 4. Jadinya berapa anak-anak? 02.20. Gitu. Selanjutnya bisa untuk latihan sendiri di rumah. Nah, di halaman 222, ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Baiklah, di hari pertama dimulai pukul 5.30, selesai hujan atau berhenti pukul 6.45. Caranya, waktu selesainya ya seperti yang dicontohkan Bu Guru rat-ratan tadi ya. Waktu berhenti hujan dikurangi waktu mulai hujan. 06.45 dikurangi 05.30. Jadinya berapa anak-anak? 5 dikurangi 05, 4 dikurangi 3, 1, 6 dikurangi 5, 1. Oh, jadi lama waktunya adalah 1 jam 15 menit. Dengan cara yang sama, nomor 2, 3, dan 4 diperoleh jawaban seperti ini, 1 jam 40 menit. Nomor 3, 2 jam 9 menit. Nomor 4, 2 jam 25 menit. Nanti dicoba dicek di rumah, barangkali jawabannya Bu Guru salah ya. Bisa dicek. Untuk selanjutnya di poin terakhir ya. Nah, di sini ada gambar ya. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Nah, Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, anak-anak, kira-kira apabila kamu menjumpai temanmu yang seperti ini ya, seperti Udin ya, jatuh akibat dari kepleset tadi ya, kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Yang kamu lakukan yaitu membantu Udin merapikan buku dan membangunkan Udin ya. Demikian ya anak-anak ya. Kalau ada temannya yang kesulitan atau kesusahan, kita harus saling menolong. Demikian anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.